Pemirsa, kami memiliki video eksklusif detik-detik penembakan bos rental mobil di res area Tangerang Merak kilometer 45. Dan berikut adalah video kronologi singkat penembakan bos rental mobil hingga tewas yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut dipicu masalah dugaan penggelapan mobil rental. Nggak ada. Jangan dulu saya. Saya dari Angkatan Laut. Halangin. Halangin enggak? Jangan tahan saya. Duduk. Kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Jakarta Merak memasuki babak baru. Polisi akan memberi sanksi terhadap anggota Polsek Cinangka yang menolak laporan korban. Sementara Puspom Angkatan Laut telah mengamankan 3 anggota yang terlibat dalam kasus ini. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Tak hanya sipil, kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang berperan menembak korban di TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiga orang tersebut adalah AA, RH, dan BA. Dengan pangkat Sersan 1 dan Klasi Kepala atau KLK yang telah diamankan oleh Puspom TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan.
Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Satuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memecat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemecatan dilakukan setelah STY melatih Timnas sekitar 5 tahun. PSSI resmi mencopot pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin siang. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada STY. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sementara itu, melalui manajer Timnas Indonesia Sumarji, Shin Tae-yong menerima keputusan PSSI memecat dirinya dan tetap berharap Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin, mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Diketahui Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya meningkatkan ranking Indonesia di FIFA dari peringkat 173 dunia, kini Indonesia berada di posisi 127. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, mengungkapkan kekecewaannya atas pemecatan ayahnya oleh PSSI. Shin Jae-won menuliskan curhatannya melalui akun media sosial pribadinya. Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, berkomentar tentang pemecatan ayahnya oleh PSSI. Ia menuliskannya dengan bahasa Korea dan juga bahasa Indonesia. Menurut Shin Jae-won, ayahnya sudah memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia. Ia juga menyebut banyak hal yang ingin ia katakan tentang PSSI memperlakukan ayahnya selama 5 tahun. Curhatan anak Shin Tae-yong ini pun mengundang beragam komentar dari warganet. Keputusan menyelesaikan kontrak Shin Tae-yong ternyata sudah dipertimbangkan sejak lama. PSSI bahkan sudah memikirkannya sebelum melawan tim Cina di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 15 Oktober 2024 lalu. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan
sejak pertandingan bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hasto Kristianto. Wahyu Setiawan tiba di gedung KPK hari ini, Senin 6 Januari 2024 pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat menunggu di lobi KPK sebelum menjalani pemeriksaan. Wahyu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto. Wahyu enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi membawa berkas pendukung atau tidak, Wahyu tidak menjawab lugas. Selain Wahyu Setiawan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut akan melakukan penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Hasto Kristianto. KPK memaklumi alasan ketidakhadiran Hasto hari ini. Bagaimana penyidik menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule. Saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir ya, hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima, baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai didistribusikan hari ini secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini disambut antusias siswa meski sebagian merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Senin 6 Januari 2025 menjadi hari pertama pendistribusian program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah yang digelar secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. SD Negeri 15 Lipi Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang menerima paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Umum Palmerah. Ratusan siswa sekolah dasar antusias mendapatkan makan siang gratis yang dibagikan di dalam ruang kelas pada jam istirahat. Menu yang diberikan pada siswa di hari pertama ini berisi nasi putih, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan buah jeruk. Tak hanya di Jakarta, ratusan siswa SDN 03 dan 05 Cilangkap, Depok, Jawa Barat juga antusias menyantap menu makan bergizi gratis. Dengan lahap, para siswa menghabiskan porsi makan siang dengan menu nasi putih, ayam goreng tepung, tumis sayur, dan buah jeruk. Meski demikian, sejumlah siswa merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Senang ya. Senang. Enak gak tadi makanannya? Enak ya. Tadi ada makanan apa aja sih? Sayur sama ayam, nasi, buah. Nah, sayur, ayam, nasi, buah. Ya. Nah, tadi tuh porsinya kedikitan gak sih? Kedikitan. Berarti porsinya lebih banyak dong.
Untuk menu makan bergizi gratis kali ini, siswa mendapatkan buah sebagai pengganti susu. Pemberian susu dalam paket makan bergizi gratis tidak diberikan setiap hari, melainkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan, tergantung ketersediaan di masing-masing wilayah. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di kota besar, program makan bergizi gratis didistribusikan hingga ke daerah pelosok. Siswa antusias mendapatkan makan siang gratis sehingga bisa menghemat uang jajan. Program makan bergizi gratis nasional untuk siswa sekolah dari jenjang SD hingga SMA telah resmi dimulai secara serentak di 26 provinsi. Tak hanya di kota besar, program ini menyasar penerima bantuan hingga ke daerah pelosok. Salah satunya di SDN Patraman 1, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebanyak 172 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar memperoleh distribusi paket makan siang bergizi gratis. Dengan lahap, siswa menyantap menu yang diberikan, yakni nasi putih, sayuran, ayam, susu, dan buah. Senang dapat makan gratis. Kalau biasanya siang saya beli di kantin. Biasanya kan juga ada makan. Ini isinya apa aja? Ada ayam sama ada sayur, ada nugget sama semangka. Gimana rasanya? Enak. Program makan bergizi gratis juga menyasar sekolah di Kota Gorontalo. Salah satunya di SDN 74, SMP 8, dan SMK Tridharma Kota Gorontalo. Penyaluran MBG di Kota Gorontalo untuk tahap awal baru dilaksanakan di 14 sekolah atau menyasar sekitar 2.882 siswa. Meski demikian, secara umum pelaksanaan MBG di hari perdana di Kota Gorontalo berjalan lancar. Menu yang disajikan pun cukup komplit, meliputi nasi putih, ayam goreng kecap, tahu goreng, sayur capcay, dan buah semangka. Menu dari program makan bergizi gratis ini akan bervariasi setiap harinya, menyesuaikan kebutuhan gizi dan nutrisi untuk siswa sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.